Selamat datang dalam keluarga besar Bethany Miracle Center Philadelphia. Coba lihat kanan kiri saudara dan katakan Tuhan memberkati. Dan juga saya menyapa setiap saudara yang menyaksikan secara online. Siapa percaya sampai hari ini kasih setia Tuhan tak pernah habis-habisnya. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saudara, kita bulan ini banyak belajar tentang against the grain. Bagaimana kita harus berani melawan arus yang salah. Salah satu topik yang banyak dibicarakan di masa pandemik ini adalah tentang tanda antikris, yaitu 666. Nah, itu sebabnya tema khotbah saya hari ini adalah 666, 666. Dan kita akan membahas, belajar bersama-sama dari Alkitab kita, apa yang dimaksud dengan tanda antikris 666 ini. Mari kita lihat Wahyu 13 ayat 16 sampai ayat 18. Alkitab berkata, dan ia, yaitu antikris, menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ada tanda yang diberikan kepada orang yang mengikut antikris. Di mana? Di tangan kanan dan di dahi. Ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual. Ucapkan bersama saya, membeli atau menjual. 2, 3. Selain daripada mereka yang memakai tanda itu, tanda antikris. Yaitu nama binatang itu, atau binatang yaitu the beast atau antikris itu, manusia yang disebut sebagai binatang, atau bilangan namanya. Ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Ucapkan bersama saya keras, hikmat. Barang siapa yang bijaksana, kata bersama saya keras, bijaksana. Baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, memperhatikan, menyelidiki, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Ingat, 6 adalah hari penciptaan manusia, ya kan? Jadi bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. NLT version berkata, wisdom is needed here. Kita membutuhkan hikmat di sini. Let the one with understanding solve the meaning of the number of the beast. Biarlah dengan sebuah pengertian kita bisa memecahkan arti daripada bilangan daripada the beast itu atau antikris itu. For it is the number of a man. Dan itu adalah bilangan seorang manusia. His number is 666. Nah, saudara sekalian, kita percaya bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali segera akan datang. Yang amin cuma beberapa. Kata bersama saya, Yesus segera datang kembali. 2, 3. Kalau nubuatan kelahirannya digenapi, kehidupan Yesus digenapi, kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga digenapi, maka tinggal satu nubuatan. Kedatangannya kembali yang kedua akan digenapi. Nah, saudaraku, kita sekarang hidup pada bagian akhir daripada akhir zaman. Lihat bagaimana keadaan dunia sekarang. Penuh dengan berbagai keadaan yang di luar dugaan manusia. Nggak ada orang menduga tentang pandemi ini. Bahkan juga lihat bagaimana gempa besar terjadi di Tahiti. 7, sekian skala Richter. Dan banyak rumah roboh, gedung roboh, dan banyak korban lagi. Dan ini baru terjadi beberapa hari ini. Bahkan 3 gunung di Alaska sekarang meletus bersamaan. Sehingga gunung-gunung es mulai cair dan juga akhirnya bisa terjadi global warming lebih berat lagi. Nah, lihat iklim berubah. Semua menunjukkan bahwa tidak lama lagi Yesus segera datang kembali. Siapa percaya Yesus segera datang kembali? Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, banyak orang
sedang mempersoalkan tanda antikris, yaitu tanda angka 666. Hal ini mengakibatkan munculnya begitu banyak praduga-praduga, kecurigaan-kecurigaan terhadap penemuan teknologi yang baru, penemuan dunia medis, kedokteran yang baru. Jangan-jangan itu adalah tanda dari antikris. Tetapi ternyata beberapa praduga-praduga dan kecurigaan-kecurigaan itu terbukti salah. Nah, saudara, yang kita harus perhatikan begini. Banyak orang terjebak, cuman sibuk mencurigai hal-hal fisik tentang tanda antikris 666. Lihat itu, dulu sekitar tahun 90-an orang dikatakan, hati-hati loh, itu barcode itu, ya setiap barang-barang yang dijual belikan ada barcode-nya, itu lambang 666. Dan orang takut untuk belanja dan sebagainya. Toh hari ini semua barang-barang yang ada di sekitar kita ada barcode-nya. Bahkan di handphone saudara ada microchip-nya. Bahkan yang paling terakhir adalah apa? Orang mempeributkan vaksin COVID. Oh itu adalah antikris. Karena itu nanti tanda antikris. Karena waktu terima vaksin akan terima microchip. Ternyata terbukti tidak benar. Dan saudara puji Tuhan, sejak Januari tahun 2021 ini, saya sudah divaksin 2 kali, dan beberapa saudara juga sudah vaksin. Tetap kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetap kita cinta Yesus dengan luar biasa. Yang cinta Yesus, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Jadi praduga-praduga ini terbukti tidak benar. Nah, tetapi banyak orang mengabaikan hal terpenting, yaitu makna rohani daripada 666. Nah, satu kali saudara, ada seorang pemuda naik motor. Dan dia, saudaraku, dari Kalimantan, perbatasan Kalimantan Indonesia dengan Malaysia. Dia naik motor, dia nyebrang ke Malaysia. Dia pakai, saudaraku, helm, dia bawa motornya, dan dia juga pakai yaitu ransel, tas ransel. Petugas imigrasi di perbatasan Malaysia curiga. Pemuda ini apa yang dia bawa? Dia jangan-jangan menyelundupkan sesuatu. Jadi dihentikan, diperiksa semua, saudaraku, barang-barangnya di ransel. Ternyata para petugas kaget. Dia jumpai pemuda ini membawa beberapa kantong plastik, isinya pasir biasa. Lalu si petugas pada curiga, pasti ada sesuatu di pasirnya. Dibongkar-bongkar, nggak ada apa-apa. Nah pemuda ini pulang pergi. Sering kali dalam beberapa minggu sekali bolak-balik Indonesia Malaysia perbatasan dengan darat. Sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan pemuda ini tidak ketangkap dia menyelundupkan sesuatu. Satu kali ketika para petugas ini imigrasi sudah pensiun, sudah semakin tua, mereka lagi makan di sebuah restoran. Ketemulah dengan pemuda ini. Lalu mereka bertanya, kami ini selalu penasaran. Apa sih yang kamu selundupkan selama ini? Kami sudah pensiun, kami janji, kami tidak akan bocorkan. Daripada kami mati penasaran. Coba dong cerita, apa yang kamu selundupkan? Pemuda ini ketawa, yang saya selundupkan adalah sepeda motor. Saudara sekalian, kisah ini mungkin konyol dan berkata, loh, lihat bagaimana petugas imigrasi ini selalu periksa yang dibawa dalam tas ransel. Mereka pikir ada yang diselundupkan. Padahal yang gede motor yang dipakai, ternyata justru itulah yang diselundupkan. Saudara, jangan ulangi kekonyolan ini. Berapa banyak kita curiga dengan teknologi yang baru, kedokteran yang baru. Oh jangan-jangan ini tanda antikris. Padahal ternyata ada arti rohani yang besar yang kita tidak berjaga-jaga. Saudara, lihat tadi dikatakan oleh Alkitab dalam kitab Wahyu bahwa kita harus punya hikmat dan kebijaksanaan untuk mengerti bilangan 666 ini. Nah, saya mau tanya, siapa di sini yang mau belajar untuk kita menang dari setiap roh antikris? Yang mau kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oke? Nah, kita akan mulai perjalanan kita. Apa yang dimaksud dengan 666? 6 itu adalah hari penciptaan manusia. Makanya tadi dikatakan bahwa
bilangan itu adalah bilangan manusia. Lihat, hari pertama Tuhan ciptakan alam semesta, kedua, ketiga, keempat, kelima, lalu keenam Tuhan ciptakan manusia. Nah, kenapa diulang 3 kali? Karena 3 adalah angka kealahan. Ingat bagaimana Tritunggal kita, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Maka iblis dan antikris akan membuat manusia untuk apa? Menerima tanda 666 ini di dahi. Dahi ini bicara apa? Apa yang dipikirkan. Lalu di tangan kanan ini bicara apa? Apa yang kita lakukan, kita perbuat. Nah, apa makna rohani daripada 666 ini? Saya menjumpai ini adalah arti daripada manusia mau menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Oh saudara-saudara, ini orang mau berkata, saya adalah penguasa dalam diri saya. Ini hidup saya, sehingga dia mau hidup semaunya sendiri. Apapun yang Alkitab katakan, I don't care. Kalau sampai yang cocok sama saya terima. Tapi kalau nggak cocok, saya nggak mau terima. Nah, jelas orang itu sebenarnya secara rohani, di pikirannya, di perbuatannya, itu dia sudah mau menjadi Tuhan penguasa dalam dirinya sendiri. Nah, bagaimana dengan kita? Jangan-jangan selama ini kita sudah menerima tanda 666 itu. Ketika Tuhan berkata, kamu harus mengampuni orang yang menyakiti kamu. No way, sampai mati pun saya nggak mau ngampuni. Bukankah berarti yang jadi penguasa dalam diri kita bukan Tuhan, tapi diri kita. Hari ini mari jangan jadi Tuhan dalam diri kita. Kita harus tetap jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam diri kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Makna rohani daripada 666 juga adalah cinta akan uang atau kekayaan. Saudara lihat tadi bagaimana dikatakan orang gak bisa beli dan menjual kalau tidak mau terima tanda antikris itu. Nah ini bicara apa? Menjual dan membeli bicara perdagangan, keuangan. Nah saudara, bahkan di Alkitab Salomo, orang yang terkaya di dunia, ternyata Alkitab mencatat dalam 2 Tawarik 9 ayat 13, perhatikan. Adapun berat emas, gaji pokok Salomo sebagai Raja Israel, yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat berapa? Baca. 666 talenta. Apakah kebetulan Alkitab mencatat bahwa setiap tahun selama 40 tahun Salomo memerintah di Israel, tiap tahun dia dapat gaji 666. Ternyata pasti ada makna rohaninya. Kenapa? Karena ada banyak orang yang hari-hari ini tanpa sadar, yang di pikirannya, yang dikerjakan pokoknya duit. Tidak salah kita cari duit. Memang semua kita perlu uang. Saya mau tanya, siapa saudara yang sudah tidak perlu uang lagi? Angkat tangan sebentar, dompet Anda saya mau rampas. Nggak ada ya, semua kita perlu duit, kita perlu kerja. Tapi jangan sampai kita lebih mencintai uang, memberhalakan uang lebih dari apapun juga. Yesuslah yang harus tetap kita berhalakan, yang kita utamakan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Makna rohani daripada 666 juga adalah kesombongan. Saudara, ini adalah spirit Babel. Dan kalau Anda baca dalam kitab Kejadian, Babel didirikan oleh Nimrod dan orang-orang sejamannya untuk apa? Untuk menyombongkan diri, menyaingi Tuhan, dan untuk berontak kepada Tuhan. Dan yang aneh kalau Anda baca dalam kitab Wahyu, Wahyu adalah kitab nubuatan tentang akhir zaman, akan muncul Babel besar. Dan ini bicara spirit. Spirit apa? Kesombongan. Orang pokoknya mau sombong. Dan kemudian spirit persaingan. Nggak mau kalah. Pokoknya saya harus lebih hebat daripada yang lain. Lebih kaya, lebih sukses, lebih terkenal. Bahkan spirit pemberontakan. Mereka berontak kepada Tuhan dan berontak kepada otoritas yang Tuhan percayakan. Nah, saudara, jadi mari kita tidak sibuk mencurigai penemuan ini hanya soal mencurigai jangan-jangan ini antikris. Yang terbukti ternyata banyak tidak benar.
Tapi mari kita lebih mewaspadai makna rohaninya. Jangan sampai kita menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri. Jangan sampai kita cinta uang, cinta kekayaan. Bahkan jangan sampai kita terjebak dengan kesombongan. Siapa yang mau tetap cinta Yesus lebih dari segala-galanya? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah sekarang, apa yang harus kita lakukan supaya kita menolak tanda antikris? Saudara, kita akan belajar dari sebuah peristiwa di Alkitab. Raja Daud, seorang raja yang cinta Tuhan. Dia suka memuji, menyembah Tuhan. Tapi Raja Daud akhirnya, saudaraku, dia punya niat baik. Dia mau membawa tabut perjanjian yang adalah lambang wakil daripada hadirat Tuhan waktu itu. Ya, yang selama ini pada zaman Salomo dibengkalekan, diambil oleh orang Filistin, tapi akhirnya dibiarkan tinggal suatu 20 tahun di rumah Abimelek tanpa pernah dipedulikan. Akhirnya waktu Daud jadi raja, dia mau bawa tabut perjanjian dari rumah Abimelek menuju ke kota Yerusalem. Nah ternyata di perjalanan itu, Daud memakai caranya sendiri. Yaitu apa? Dia mengangkut tabut perjanjian itu di atas kereta. Sehingga akhirnya Tuhan marah, dan akhirnya Usa mati kesambar api Tuhan. Dan akhirnya Daud karena takut dia taruh di rumah Obed Edom. Di kota Kiryat Yearim. Dan dengan pengertian ini, kalau sampai Obed Edom yang kena murka, biar dia kena murka. Daud kemudian pulang tanpa membawa tabut perjanjian. Tapi Daud mendengar kabar, Obed Edom 3 bulan saja. Dengan sikap yang benar tabut itu di rumahnya, dia mendapatkan berkat yang luar biasa. Saudara harus percaya, kalau Tuhan hadir dan kita senangkan dia, maka yang namanya terobosan, berkat, kelimpahan akan menyertai saudara dan saya. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Daud memperbaiki kesalahannya. Lihat 2 Samuel 6 ayat 12 sampai 15. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Kabar yang disampaikan pada raja di Yerusalem. Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada berkat Tuhan. Nggak ada yang amin. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud atau ke Yerusalem dengan sukacita. Makanya kalau kebaktian itu harus sukacita. Kata bersama saya, sukacita. Yang menarik ayat 13. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu, yaitu para imam, melangkah maju 6 langkah. Lihat, maka ia Raja Daud mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Good News Translation bilang begini. After the man carrying the covenant box had gone 6 steps. Setelah para imam melangkah pada langkah yang ke-6. Lihat. David had them stop while he offered the Lord a sacrifice, a bull and a fatted calf. Lihat bagaimana Daud menghentikan rombongan. Untuk apa? Langkah yang ke-6 selesai, langkah ke-7 berhenti dulu. Mempersembahkan seekor yaitu lembu dan seekor anak lembu. Ayat 14. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Ayat 15. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Rupanya kalau kita ibadah sama Tuhan itu nggak boleh sunyi senyap, tapi dengan sorak dan sorak dan sorak. Ayo kita coba beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan itu. Kurang meriah lagi, haleluya. Nah, Daud memperbaiki kesalahan dari pengalaman sebelumnya.
Ketika akhirnya saat dia dengan caranya sendiri mengangkut tabut perjanjian di atas kereta. Sehingga akhirnya dia, saudaraku, mengalami semua hal yang menakutkan. Tetapi akhirnya Daud memutuskan untuk mengikuti cara Tuhan. Dengan memikul tabut itu para imam menguduskan diri. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan. Dan yang menarik, saudaraku, bahkan Alkitab berkata, Daud memutuskan setiap selesai langkah ke-6. Saudaraku, istilahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka tabut ini disuruh berhenti. Para imam berhenti, Daud kemudian dengan para imam ngorok seekor lembu dan anak lembu. Dan Anda bisa bayangkan, ini sesuatu yang sebenarnya ajaib sekali. Dan mari kita belajar bahwa memang tidak disebutkan apakah tiap 6 langkah setelah itu dari Kiryat Yearim, rumah Obed-Edom sampai Yerusalem selalu ada korban. Nggak disebutkan. Tapi minimal Anda tahu kita bisa belajar. Saya selidiki secara arti rohani dan juga secara teologi ada 2 penafsiran. Nah paling tidak mana yang benar nanti kita langsung tanya sama Om Daud saja waktu di surga. Katakan amin. Tafsiran yang pertama begini. Saudara tahu dari Kiryat Yearim menuju Yerusalem. Itu sekitar 18 km atau 11 mile. Ini adalah zaman modern saya ambil dari Google Map. Ya. Dan kalau naik mobil itu dari Kiryat Yearim, rumah Obed-Edom sampai kota Daud itu 20 menit. Kalau naik mobil. Dan tahun depan kalau Tuhan tidak, kalau Tuhan berkenan, kita buat kembali tur ke Israel. Yang mau ikut tur ke Israel katakan amin. Amin aja belum bayar, enggak apa-apa. Yang penting amin dulu, katakan amin. Ya, tapi bayar tahun depan, saudara. Nah, saudara, ternyata ya tahun depan kalau Tuhan berkenan kita mau ke Kiryat Yearim. Rumah Obed-Edom itu di mana? Kita berdoa minta impartasi urapan Tuhan yang dahsyat. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, jadi ada yang menafsirkan gini. 18 km itu kan berarti berapa langkah? 18.000 langkah. 18.000 meter. Ya. Nah, satu langkah orang Yahudi itu kan pendek-pendek, kecil-kecil. Anggaplah setengah meter. Jadi kalau 6 langkah itu berarti 3 meter. Jadi paling tidak 18.000 meter dibagi 3 meter. Itu kalau benar dari Kiryat Yearim sampai ke Yerusalem. Maka paling tidak ada 6.000 kali. Ada korban lembu yang disembelih dan anak lembu. Wow, 6.000 lembu dan 6.000 anak lembu. Tapi ada tafsiran yang kedua. Yang sesuai dengan 1 Tawarik 15 ayat 26. Dikatakan bahwa Daud mempersembahkan 7 lembu dan 7 kambing. Nah seandainya 7 lembu dan 7 kambing, seandainya berarti minimal ada 7 kali. Ya, 6 langkah berhenti korban pertama. Maju lagi 6 langkah berhenti korban pertama. Sampai 7 kali Daud mempersembahkan korban setelah langkah yang ke-6 dari para imam. Yang pasti begini, kita nggak tahu pasti yang mana yang benar. Yang pasti Daud mempersembahkan korban karena dia cinta kepada Tuhan luar biasa. Siapa cinta Tuhan, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kalau Anda baca dalam kitab Imamat, bilangan, ulangan, hanya diperintahkan tabut itu nggak boleh dinaikkan ke lain, tapi harus dipikul oleh para imam. Tapi setiap 6 langkah harus berhenti mempersembahkan korban. Tidak ada perintah Tuhan. Jadi ini adalah inisiatif dari Raja Daud sendiri karena dia betul-betul mau mengasihi Tuhan. Saudara dengar kemari. Saya tidak suka dengan teori gatuk-menggatukkan. Tapi minimal pertanyaannya, kenapa harus 6 langkah lalu berhenti dan harus ada korban? Kenapa baru kemudian langkah berikutnya setelah 6 langkah berhenti ada korban? Saya yakin apapun yang Alkitab catat itu pasti ada makna rohaninya. Untuk kita belajar di perjanjian baru ini. Dan kita belajar dari peristiwa ini, saudaraku.
Ingat bahwa lawan daripada antikris adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau saudara dan saya mau hadirat Tuhan, Tuhan Yesus hadir dalam hidupmu. Minimal kita belajar dari peristiwa Daud ini. Cara menolak tanda antikris itu bagaimana? Yang pertama, hidup untuk Kristus. Life for Christ. Hidup untuk Kristus. Kenapa? Saudara, lembu yang dikorbankan oleh Daud adalah gambaran pengorbanan Kristus yang berkuasa menebus kita dari maut kepada hidup yang kekal. Ada lembu yang disembelih, ini adalah gambaran korban Kristus di kayu salib. Dan sebentar kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Siapa percaya bahwa Kristus sudah menebus kita dari maut kepada kehidupan kekal? Yang percaya kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sejak kita ditebus, dibeli dengan pengorbanan Kristus di kayu salib, maka kita bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Kata bersama saya milik Yesus. 2, 3. Lebih keras, saya milik Tuhan. 2, 3. Nah, saudara, satu kali ketika Amerika masih melegalkan perbudakan. Satu kali, saudara, di pasar perbudakan, itu ada banyak budak yang dilelang. Nah, sampai satu saat ada budak perempuan yang dilelang. Nah, ada seorang pria yang berani bid atau menawar paling tinggi. Sehingga akhirnya begitu lelang itu terhadap budak wanita ini kena pada pria itu. Pria ini membayar lunas. Dan akhirnya pria ini mendapatkan surat sertifikat bahwa dia sah pemilik baru daripada budak perempuan ini. Dan ketika bos ini, tuan ini mendekati budak perempuan itu, maka budak perempuan ini matanya penuh kebencian, penuh kemarahan terhadap pemiliknya itu, kepada bosnya itu. Tapi tiba-tiba wajah budak yang penuh kebencian ini berubah jadi penuh kasih. Kenapa? Karena di depan budak perempuan itu, bos ini merobek-robek surat hutang itu, surat daripada budak itu. Dia robek-robek. Dan pria ini berkata, sekarang kamu bebas. Saya membeli kamu agar kamu bisa bebas. Dan wanita budak ini kaget. Dan dia mulai menangis. Dan dia berkata, kenapa Tuhan begitu baik? Ya, aku beli kamu supaya sekarang kamu bebas, merdeka. Mendadak wanita ini, budak ini, tersungkur di depan kaki pria itu dan berkata, terima kasih buat pembebasan ini. Dan mulai sekarang, aku mau mengabdi kepada Tuhan sepanjang umur hidupku. Karena Tuhan sangat mengasihi dan baik buat saya. Dan pria itu adalah yang akhirnya kelak jadi presiden Amerika, Abraham Lincoln. Di mana Abraham Lincoln akhirnya berhasil menghapuskan perbudakan di Amerika. Dan wanita budak itu sepanjang umur hidupnya mengabdi dengan cinta kepada keluarga Abraham Lincoln. Bukankah kita semua juga sudah dibeli lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib? Dan dia berkata, aku beli kamu dan kamu sekarang merdeka. Kamu bebas. Dan pertanyaannya, setelah kita dimerdekakan, untuk apa kita hidup? Apakah kita mau hidup untuk Kristus? Atau hidup semau kita sendiri?
Saudara, 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, Allah sudah membeli kalian dan sudah membayarnya dengan lunas. Untung Tuhan Yesus tidak cicil, tidak kreditan, lunas. Kata bersama saya sudah lunas. Kurang keras, lunas. Saudara, mobil kreditan sama lunas beda. Sepeda motor masih kredit sama lunas beda. Beda apanya Pak? Beda rasanya saudaraku. Tapi percayalah Tuhan Yesus tidak beli kita kredit. Tapi dia lunas bayar saya dan saudara. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Lihat kalimat berikutnya. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu apa? Pakailah tubuhmu sedemikian rupa. Sehingga siapa? Siapa? Allah dimuliakan. Lihat. Dikatakan bahwa for God has bought you with a great price. Tuhan sudah membeli kita dengan harga yang mahal. So use every part of your body. Pakailah seluruh bagian hidupmu. To give glory back to God because He owns it. Kembalikan semuanya bagian hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Sebab dialah pemilik kita. Yang percaya kita milik Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, apa tanda hidup untuk Kristus? Tidak lagi hidup semau gue, tetapi hidup mengikuti kemauan Tuhan. Bagaimana dengan kita selama ini? Kita anggap waktu milik kita. Kita anggap uang milik kita. Kita anggap talenta milik kita. Kita anggap semua yang ada pada kita milik kita. Ingat baik-baik. Semua milik Tuhan. Dia cuma titipkan buat kita. Maukah kita mulai hari ini belajar dari kesalahan Daud. Daud awalnya niatnya baik. Membawa tabut ke Yerusalem. Tapi dengan caranya sendiri. Dan dia bertobat. Dia akhirnya ikut cara Tuhan. Hari ini ketika dunia berkata, oh kalau kamu suka sama suka. Tanpa ikatan pernikahan, hubungan seks gak ada masalah. Tapi perkataan firman berkata, seks itu hanya diciptakan hanya untuk pasangan suami istri yang sudah diberkati dalam pernikahan kudus. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jangan lagi hidup semau sendiri. Saya mau melakukan ini ya, saya sendiri. Ini kan urusan saya. Saya mau belanja apa, saya mau lakukan apa aja. Saya mau lakukan apa. Mari kita belajar mulai hari ini. Kita tidak boleh lagi hidup semau gue. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi ada 666 di pikiran dan di perbuatan kita. Kalau firman berkata ampuni musuhmu. Walaupun sakit dan berat. Maukah kita mengampuni? Ketika firman berkata kamu harus benar-benar sungguh-sungguh berbuat baik kepada mereka yang menganiaya kamu. Dan maukah kita melakukannya? Dan saudaraku, Galatia 5 ayat 24 berkata apa? Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Siapa di sini percaya bahwa kita adalah milik Yesus? Katakan yes. Ia telah menyalibkan daging. Kita harus menyalibkan daging. Dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Lihat Alkitab berkata begini dalam bahasa Inggrisnya. Those who belong to Christ. Siapapun milik Kristus. Have nailed their nature evil desire. Dia harus memakukan semua nature desire, evil desire, semua hawa nafsu yang jahat to his cross and crucify them there. Ingat, yang harus menyalibkan bukan Tuhan, tapi kita sendiri. Tiap hari kita mau mematikan daging kita, semua pemberontakan kita, semua kesombongan kita, semua cinta akan uang. Untuk apa? Supaya benar-benar kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Tahukah Anda musuh terbesar kita selain iblis adalah siapa? Diri kita sendiri. Daging ini seringkali mau berontak, mau melanggar, mau melawan semua perintah Tuhan. Tapi mari kita belajar mulai hari ini. Tidak hidup semau gue, tapi kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan
katakan. Berikutnya, menjauhi apa yang Tuhan benci dan mencintai apa yang Tuhan cintai. Kalau Tuhan benci dosa, kenapa kita terus bermain-main dengan dosa? Kalau Tuhan benci dengan ucapan kotor, lalu kita berkata, ini kan mulut saya sendiri pendeta. Ingat, sejak kita dibeli oleh Kristus, mulut kita bukan kita lagi, tapi milik Kristus. Biar mulai hari ini perkataan kita, perbuatan kita, apa yang kita putuskan, apa yang kita pikirkan, memuliakan nama Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang kedua yang kita bahas, karena waktu, minggu depan kita akan lanjut lebih dalam. Ada beberapa poin lagi. Yang kedua, kita belajar ternyata cara menolak tanda antikris 666 itu, selain kita hidup bagi Kristus, yang kedua adalah lakukan sabbatical. Do a sabbatical. Saudara, yang menarik begini. Raja Daud ini dan para imam serta semua rombongan selalu berhenti setelah langkah ke-6. Nah, setelah langkah ke-6 dia berhenti, berarti berapa? Itu langkah ke-7. Dia berhenti, mereka berhenti. Ngapain? Mempersembahkan korban bagi Tuhan. Nah, setelah langkah ke-6 itu berarti langkah ke-7. Dan ini gambaran hari Sabat. Dan lihat ayat tentang hukum Sabat itu luar biasa. Saya berdoa biar ini jadi bagian kita. Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat. Ucapan bersama saya keras, hukum Sabat. 2, 3. Dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Menghormati hukum Sabat. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan. Dan hari kudus Tuhan hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya, menghormati hukum Sabat. Dengan tidak menjalankan segala acaramu. Dan dengan tidak mengurus urusanmu. Dan berkata omong kosong. Ayat 14, yuk baca sama-sama. Ini janji Tuhan buat setiap kita. Semua baca, 2, 3. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Terus, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak di bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Siapa mau jadi pemenang? Yes. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapak leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Yang mau menikmati kemenangan, diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ini janji Tuhan bagi mereka yang menghormati hukum Sabat. Nah, saudara mungkin berkata, Pastor Lukas, kan kita ini hidup di perjanjian baru. Apa kita harus tetap menjalankan hukum Sabat? Saudara ingat, kita belajar arti rohaninya. Kenapa? Karena ingat Tuhan itu waktu menciptakan, lihat dalam kitab Kejadian, hari pertama dia kerja, hari yang kedua dia kerja, hari yang keempat sampai 5, ke-6 dia menciptakan manusia. Hari yang ke-7, langkah yang ke-7, Tuhan berhenti. Dan itu dikuduskan sebagai Sabat. Tentunya kita tidak mencontoh orang Yahudi secara hurufiah. Karena Sabat Yahudi itu dimulai sejak Jumat sore jam 6. Ketika matahari terbenam. Lalu selesai Sabtu sore jam 6. Nah, kenapa Kristen sekarang kita ibadah hari Minggu? Kenapa enggak hari Sabtu? Anda harus percaya bahwa setiap hari-harinya Tuhan. Katakan yes. Tapi kenapa hari Minggu? Karena kalau Anda baca dalam kitab perjanjian baru. Sejak akhirnya Yesus bangkit dari kematian. Murid-murid Tuhan berkumpul di hari Minggu. Lalu juga para rasul-rasul dalam Kisah Rasul. Mereka berkumpul memecahkan roti di hari Minggu. Bahkan dalam kitab Wahyu pasal pertama. Waktu Tuhan mendatangi Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dikatakan dalam bahasa Indonesianya. Hari Tuhan. Tapi kalau Anda baca dalam bahasa aslinya dan dalam The Message Bible, the Sunday, hari Minggu. Bukan soal harinya yang penting, tapi setiap hari kita harus tahu, harus ada Sabat di mana kita berhenti untuk apa? Untuk beribadah, berdoa, baca Alkitab, nyembah Tuhan, berkorban, memuliakan nama Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, cara melakukan sabbatical itu apa? Jangan lalaikan ibadah bagi Tuhan.
Saudara, sekarang ini malah kebalik. Orang bilang gini, oh saya mau sabbatical. Artinya apa? Saya nggak melayanan lagi, saya nggak lagi ke gereja. Loh, kalau Anda vacation nggak apa-apa. Tapi sebenarnya, saudaraku, kita nggak boleh lalaikan ibadah. Karena sabat itu adalah waktu untuk melayani. Makanya di perjanjian baru, Yesus menyembuhkan banyak orang itu di hari apa? Sabat. Saudaraku, bahkan jangan lalai mempersembahkan korban bagi Tuhan. Kenapa? Di langkah yang ke-6 selesai, Daud mempersembahkan korban. Dan Anda tahu, salah satu cara baik untuk memotong semua cinta akan uang dalam diri kita, tidak ada yang lain, pengorbanan bagi Tuhan. Dan hanya korban yang akan mengikis semua cinta akan uang di pikiran dan di tangan kita. Dan ingat, korban bukan hanya soal uang, tapi juga tenaga kita, semua waktu kita, bahkan juga segala talenta dan kepandaian yang Tuhan berikan. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jangan lalai mempunyai hubungan intim yang mendalam dengan Tuhan. Jangan cuma hanya ngobrol dengan Tuhan, tapi Anda mau kenal Dia. Jangan cuma hanya minta doa, minta ini, tapi Anda belajar mau kenal, mendengar suara Tuhan. Itu adalah Sabat kita. Dan saudara tahu, di hari Sabat itu, Alkitab berkata hari perhentian. Kata bersama saya, hari perhentian. 2, 3. Apa artinya? Kita berhenti dari semua kepentingan kita. Dan kita fokus kepada Tuhan. Makanya waktu hari Sabat seperti hari ini, Anda sedang ibadah, ini Sabat saudara. Jangan pernah Anda tidak beri yang terbaik. Karena Tuhan janji, Dia akan berkati kita luar biasa. Dan lihat orang-orang Yahudi sampai hari ini. Mereka menghormati hukum Sabat. Dan gak heran, di antara bangsa-bangsa yang lain, orang Israel diangkat Tuhan luar biasa. Jumlah mereka kecil, tapi menguasai ekonomi dunia. Bahkan mereka para penemu-penemu yang hebat. Kenapa? Tuhan menggenapi janjinya. Siapa menghormati Sabat, dia akan dibawa Tuhan ke puncak-puncak kemenangan yang dahsyat dan ajaib. Yang mau alami itu, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Karena waktu, minggu depan kita lanjut lebih dalam lagi tentang 666. Saudara, ada jemaat kita yang bersaksi. Ketika dia masih sulit di Indonesia, maka dia nekat jadi TKW ke Taiwan. Bahkan akhirnya agennya bilang begini, oke, kamu mau ke Taiwan tapi syaratnya, perjanjiannya, setahun kamu kerja di Taiwan tanpa terima gaji. Wih, kejem banget. Setahun kerja di Taiwan, nggak terima gaji. Baru tahun berikutnya terima gaji. Nah, dia tetap berangkat. Dan tahun berikutnya dia kerja, dia kumpulkan uang. Selama 7 tahun dia di Taiwan. Sampai akhirnya waktu dia mau pulang ke Indonesia, dalam persiapan dia mau pulang, dia udah kumpulkan uang sekian besar dari hasil kerja suatu di Taiwan. Ada suara Tuhan berkata, mau enggak kamu persembahkan uang hasil kamu kerja selama berapa tahun di Taiwan, kamu persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Wih, dia kaget. Dia pikir ini bukan suara Tuhan. Tapi akhirnya dia minta tanda, salah satunya damai sejahtera dan sebagainya. Dan semua digenapi. Lalu dia deal sama Tuhan, Tuhan gini, aku siap, aku rela. Tapi boleh enggak, di antara jumlah uang tabungan selama aku kerja di Taiwan, ada sebagian aku ambil untuk siap beli tiket ke Amerika. Lalu akhirnya dia sejahtera. Jadi sebagian besar tabungannya dia tabur untuk pekerjaan Tuhan. Dia hanya ambil untuk persiapan ke Amerika. Singkatnya, dia cerita, Tuhan bawa dia ke Amerika. Diberkati Tuhan. Dan saudara, selama dia kerja di Amerika sekian tahun, dia udah punya tabungan. Lalu dia pikir dia kalau pulang Indonesia, dia harus sudah punya rumah di Indonesia. Maka dia beli rumah di Indonesia, pakai nama salah satu anggota keluarganya. Karena dia udah gak punya KTP Indonesia lagi, jadi dia pakai nama anggota keluarganya.
Nah rupanya anggota keluarganya ini marah besar sama dia. Kenapa? Karena papanya tanpa sepengetahuan saudaranya ini dibawa terima Yesus, bahkan dibaptis. Saya ingat saya sempat, saudaraku, diminta telepon dari Amerika, saya pimpin orang tua ini terima Yesus waktu sakit. Dan setelah sembuh, akhirnya dibaptis. Nah keluarganya ini tahu, marah besar dan ngancam. Rumahmu ini atas namaku. Kan kamu tidak bisa punya hak apa-apa. Wih, keluarga ini nangis. Saudaraku, kami doakan, kuatkan. Dan di sini ujian hati. Hasil kerja bertahun-tahun di Amerika. Sekarang tidak diakui. Tapi saya bilang tetap percaya Tuhan. Dan singkatnya Tuhan buat keajaiban. Di saat-saat seperti itu dia juga diperintahkan Tuhan. Korban lagi, dia korban terus. Dia cinta Tuhan. Yang ajaib satu kali, keluarganya itu yang dipinjam namanya berkata, oke, aku mau jual rumah ini dan aku mau bayar semua uangmu, aku kembalikan. Dan semua akhirnya ditransfer dengan lengkap ke Amerika. Dan dia bersaksi, terima kasih Tuhan atas setiap korban itu. Dan akhirnya dia menikmati bukan cuma rumah pertama, dia syukuran rumah yang kedua. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kesimpulannya, jangan sibuk mencurigai angka 66 secara lahiriah. Tetapi waspadai dan hindari tanda antikris 666 secara arti rohani. Dan bagaimana cara menolak tanda antikris 666? Seperti yang Daud lakukan. Yang pertama, hidup untuk Kristus. Lihat setiap langkah ke-6, ada korban. Hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Yang kedua, lakukan sabbatical. Saudara, di antara semua kesibukan Anda, ada waktu untuk Anda duduk di kaki Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, beribadah, melayani Dia, mempersembahkan yang terbaik. Dan percayalah, janji Tuhan akan digenapi. Siapa mau jadi pemenang bersama Tuhan? Siapa mau terima meterai dari Kristus? Ayo berdiri bersama-sama, datang pada Tuhan.